Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Kita hari ini masuk di pembelajaran 5, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Silahkan buka buku temanya pada halaman 37 sampai 39. Baik, hari ini kita mempelajari tentang perjuangan tokoh masa Kerajaan Majapahit. Ibu jelaskan, di sini kita berbicara tentang Gajah Mada. Gajah Mada adalah patih tertinggi pada saat pemerintahan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit. Jadi Hayam Wuruk adalah sebagai Raja Majapahit. Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan karena sangat berperan penting untuk kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan cerita dapat kita tuliskan dengan singkat mengenai Gajah Mada. Patih Gajah Mada yang pertama, beliau adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, pada saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Nah, pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Yang kedua, mengenai Patih Gajah Mada, oleh karena kecakapannya pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Nah, diangkat sebagai Patih Kahuripan, lalu 2 tahun kemudian Gajah Mada diangkat lagi sebagai Patih Kediri. Yang ketiga, Gajah Mada pada tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Aryatadha menunjuk Gajah Mada menggantikan dirinya, dan pada tahun 1334 diangkat sebagai Patih Majapahit. Nah, pada saat ini si Gajah Mada ini beliau menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya. Ya, ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Saden. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit setelah berhasil menaklukkan Keta dan Saden tersebut. Nah, yang keempat, pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Sumpah palapa yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa. Tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Kemudian yang kelima mengenai Patih Gajah Mada. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Ibu jelaskan, pada masa ini Majapahit mencapai keemasannya. Kerajaan Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Nah, berikut kita masuk di pembelajaran 6, mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan buka buku temanya pada halaman 47 sampai 48. Nah, di pembelajaran kali ini kita berbicara tentang perjuangan tokoh Pangeran Diponegoro. Nah, Ibu jelaskan, Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, artinya selama penjajahannya di Nusantara. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat kita buat peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro sebagai berikut. Nah, Ibu jelaskan, Perang Diponegoro ini berlangsung selama 5 tahun
yaitu pada tahun 1825 sampai 1830, yaitu di Pulau Jawa. Perang Diponegoro juga dikenal dengan Perang Jawa. Nah, ini terjadi di wilayah Jawa. Nah, berikut Ibu jelaskan mengenai Pangeran Diponegoro. Yang pertama, nama tokoh atau nama asli beliau adalah Bendara Raden Mas Antawirya, atau yang disebut nama tenar beliau adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian yang kedua, mengenai Pangeran Diponegoro, perilaku yang sangat pantas ditiru dari Pangeran Diponegoro adalah beliau berani dan pantang menyerah. Nah, berani ini artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang tinggi, ya, dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Artinya tidak takut, tidak gentar. Kemudian pantang menyerah dapat diartikan sebagai tidak mudah menyerah dalam segala hal, dalam menghadapi rintangan apapun yang dialami. Nah, pantang menyerah ini bisa disebut sebagai tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu. Pantang menyerah ini artinya tidak mudah berputus asa. Kemudian yang ketiga, daerah asal Pangeran Diponegoro, yaitu beliau berasal dari Yogyakarta. Kemudian perjuangan yang dilakukan, perang melawan penjajah atau Belanda. Nah, kemudian tempat lahir Pangeran Diponegoro adalah Yogyakarta, 11 November tahun 1785. Kemudian Pangeran Diponegoro beliau wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Dan beliau kemudian dimakamkan di kota Makassar. Nah, itulah penjelasan Ibu pada pembelajaran IPS tentang perjuangan tokoh masa kerajaan Majapahit, dan pada pembelajaran bahasa Indonesia tentang perjuangan tokoh Pangeran Diponegoro.